Aku berdiri jadi pandu kebangsaanku, bangsa baru itu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Aku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Panewu Wonosari atau yang mewakili Pak Darno sebagai Jabatan Kemakmuran. Yang kami hormati Ketua Pemuskar Kelurahan Serang beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Babinsa Timas Kelurahan Serang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Pamong Kelurahan Serang, dan yang kami hormati Pak Ibu dan Ibu Kelurahan Serang. Dan juga tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari tiap-tiap padukuhan dari Serang 1 sampai Randu Kuning 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di Balai Kelurahan Serang dalam acara pembentukan tim penyusunan RPJMK Kelurahan Serang tahun 2022 sampai tahun 2027, dan juga penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa di tahun anggaran 2022. Selanjutnya kami katanya pada pagi siang hari ini kita mengundang pada Bapak Ibu semuanya, baik tim penyusun RPJMK dan juga tim penetapan BLT dana desa, yaitu dengan jumlah tim penyusun RPJM Kelurahan Serang itu timnya ada 9, yaitu yang pertama dari unsur Pamong, yaitu secara susunan personaliatif penyusun rencana pembangunan jangka menengah atau kelurahan tahun 2022 sampai 2027. Nomor 1, nama Mardoyo, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai lurah, kedudukan dalam tim unsur pembina. Kedua, Windarti, jabatan dalam Pamong Kelurahan Tarik, kedudukan dalam tim unsur selaku ketua. Ketiga, Thomas Edi Harsuki, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai Pamong Kelurahan, kedudukan dalam tim unsur sebagai sekretaris. Keempat, Rian Galuh Wicaksono, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai Pamong Kelurahan, kedudukan dalam tim atau unsur sebagai anggota. 5, Tri Haryanto, jabatan dalam Pamong Kelurahan selaku Pamong Kelurahan, kedudukan dalam tim atau unsur adalah anggota. 6, Kristina Cipta Hardika, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai unsur perempuan, kedudukan dalam tim atau unsur adalah anggota. Ketujuh, Giono, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai tokoh masyarakat dalam unsur anggota. 8, Sukesno AMD, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai tokoh masyarakat, kedudukan dalam unsur anggota. Ke-9, Sidik Purnomo Adi SPD, jabatan dalam Pamong Kelurahan sebagai tokoh masyarakat, kedudukan dalam unsur anggota. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan nantinya tim penyusun RPJMK untuk tahun 2022 sampai 2027, yang mana itu adalah visi misi. Kita mempunyai visi misi program kerja selama 6 tahun, maka itu nanti harus disusun di dalam RPJMK untuk
merencanakan kegiatan yang ada di pemerintah kelurahan selama 6 tahun. Dan nanti juga di-breakdown menjadi RKPK dan juga KPPK. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya juga kita tambahkan kemarin juga ada kegiatan ya pelatihan atau sosialisasi ya tentang pemberdayaan desa kan, yang mana ini sama sebenarnya Bapak Biono hadir ya, sekarang belum hadir karena yang tadi juga hujan angin yang luar biasa. BLT dana desa ini sudah kita lakukan bukan tahun ini saja, sudah mulai tahun 2020, 2021 dan 2022. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk kegiatan dana desa yang kita kelola oleh pemerintah kelurahan, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu Perpres 104, Peraturan Presiden tentang rincian anggaran belanja negara, yang mana dana desa wajib harus diprioritaskan digunakan untuk penanganan kegiatan sosial, yaitu BLT dana desa minimal 40% dari pagu anggaran. Maka pagi siang hari ini akan kita tetapkan KPM-nya atau keluarga penerima manfaat dari Serang 1 sampai Randu Kuning 3 sejumlah 117 KPM yang kita bagikan di 9 padukuan. Kemarin dalam pembagian ini kita mengacu dengan jumlah penduduk atau jumlah kakak. Untuk anggaran BLT dana desa dengan pagu 40%, yaitu menghabiskan anggaran dalam 1 tahun 421.200.000 rupiah. Untuk KPM-nya 9 padukuan, Serang 1 mendapatkan 16 KPM, Serang 2 juga 16 KPM, Serang 3 13 KPM, Serang 4 12 KPM, Serang 5 18 KPM, Mokol 19 KPM, Randu Kuning 1 6 KPM, dan Randu Kuning 2 10 KPM, dan Randu Kuning 3 7 KPM. Nah, ini dengan jumlah 117 menghabiskan anggaran 421.200.000 rupiah, yang mana nanti dibagikan selama 1 tahun, per bulannya adalah 300.000. Kami sudah mendapatkan berita acara dari Pak Dukuh dan warga masyarakat dan Bapak sekalian ada di wilayah ini, segera kita benahi supaya nanti dalam penetapan kami jangan sampai setelah kita tetapkan ada yang diganti. Karena nanti kalau sudah kita tetapkan dan sudah sampai kita laporkan ke tingkat baik kabupaten, ini sudah tidak bisa. Karena ini dalam penetapan ini juga membantu dalam pelaksanaan pencairan dana desa. Maka tahun ini kita tadi juga menanyakan kepada Mbak Tika sebagai pendamping desa tentang kegiatan dana desa. Untuk di 14 kelurahan Serang dan Siraman yang belum menetapkan KPM penerima BLT dana desa, penerimaan bantuan. Karena di dalam aturan Menteri Keuangan PMK 07 bahwasanya dalam kriteria yang bisa mendapatkan BLT dana desa ini adalah yang pertama adalah keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan yang bersumber dari pemerintah, baik PKH, BPNT, dan yang rentan atau sakit menahun. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semuanya dan Pak Dukuh yang mempunyai warga dan yang tahu kondisi keadaan, nanti setelah ini selesai segera nanti juga ada berita acara yang perlu kita tanda tangani dengan Bang Muskap, karena ini nanti segera akan disampaikan oleh pendamping kami yaitu Mbak Tika, dan nantinya juga segera akan untuk memproses dana bisa segera cair supaya kegiatan satu persatu apa yang kita anggarkan di tahun 2022 ini bisa terrealisasi dengan cepat. Alhamdulillah di Kelurahan Serang juga perlu kami sampaikan Pak Panelor yang mewakili, kami sudah melaksanakan kegiatan dan di tahun 2022 tahap pertama itu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas kasih bahwa Pramuka dan jajaran anggota Bapak Presiden PMK, Bapak Babinsa, Babinka, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, PKK dan semuanya hadir yang saya hormati. Sebelumnya mohon izin memamerkan Pak Naibu tidak bisa hadir di Kabupaten Selang ini karena beliau ada acara bersama Menteri Kunjungan Kerja di Gunung. Dan untuk hari ini saya ditugaskan untuk menunjukkan tugas beliau di Selang. Mudah-mudahan tidak menjadi kekecewaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini ada dua agenda, yaitu pembentukan tim RPJMK tahun 2022 sampai 2020. Yang kedua adalah penetapan KPM BLTDD tahun 2022. Pertama, yang kedua, terima kasih atas undangannya pada hari ini dalam rangka mukal pembentukan tim RPJMK tahun 2022-2027. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa RPJMK ini harus tersusun atau ditetapkan selambatnya 3 bulan setelah lurah dilantik. Yang kedua, RPJMK itu memuat visi-misi lurah dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen dan potensi. Tadi draftnya sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Visi-misi dalam RPJMK harus selaras dengan visi-misi bupati. Misal, visi-misi bupati itu bidang pariwisata dan seterusnya. Tim penyusunan itu paling sedikit 7 orang, paling banyak 11 orang. Tadi di Selang draftnya 9, jadi sudah memenuhi. Lalu unsur-unsur itu timnya itu adalah penanggung jawab adalah lurah, ketua adalah tarik, sekretaris adalah LPMK, anggota adalah pamong atau dan tokoh masyarakat, dan ada keterlibatan keterwakilan untuk perempuan. Tadi saya mendengar semuanya sudah mencakup itu, dan nanti kita tinggal musyawarahkan untuk kerja timnya seperti apa. Jadi nanti juga perlu dicermati juga. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah penetapan KPM BLTDD. Sebelum kami sampaikan, perlu kita memahami bahwa pemerintah adanya undang-undang desa itu adalah menetapkan APBN yang untuk desa, yang namanya BLA, yang namanya anggaran desa, yang langsung ditransfer oleh rekening kelurahan. Jadi tidak melalui Kapanewon, tapi langsung ditransfer ke kelurahan. Nah, masing-masing desa tidak sama. Yang diantaranya karena APBN itu rincian penggunaannya sudah ada aturannya, namanya peraturan presiden atau Perpres nomor 104. Itu memuat rincian penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kelurahan. Itu rinciannya sudah diatur. Di antaranya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, bahwa minimal kelurahan atau desa itu menganggarkan untuk BLT-nya adalah 40%. Tadi sudah direncanakan 40% minimal, diambil minimal, diambil lebih minimal juga boleh, tapi minimal karena yang lain dia perdana. Karena namanya anggaran itu kalau digambarkan adalah seperti awal dhewe nang sarung. Nek nggo dikukupi bukut iso kademen. Ya. Nek iso dikukupi nggo kademen. Pramila jalan yang terbaik seperti apa yang disampaikan Pak Lurah itu mengambil yang minimal adalah 40%. Itu wajib apabila kita mengambil 40%. Supaya apa? Karena kita akibat pandemi Covid ini masih banyak yang perlu mendapatkan bantuan. Tadi sudah disampaikan 6 kriteria diantaranya sudah disampaikan. Jadi walaupun ini pemerintah memberi bantuan dana per Menteri Keuangan nomor 100 dan bukan, Anda harus memenuhi 6 kriteria, termasuk miskin yang ekstrim, ya, belum menerima bantuan dari pemerintah wujudnya apapun, BPNT, Badan Pemerintah, BSD, PKH, UMKM, prakerja, ini juga bantuan
belum pernah menerima ini, maka boleh menerima yang BLT ITT. Kalau sudah menerima ini, tidak. Nanti akan double kontak akan dalam pemeriksaannya seperti apa yang disampaikan tadi. Yang harus bertanggung adalah Pak Lurah. Maka di dalam menentukan Pak Lurah sangat berhati-hati, diadakan acara kebutuhan dulu, ada berita acaranya, yang karena Pak Lurah sudah berkeyakinan bahwa di kebutuhan itu yang tahu siapa yang berhak menerima. Maka saya ucapkan terima kasih, proses yang sangat bagus ini sudah dilalui di Kabupaten Sleman. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa penetapan KPM BLT ini berlaku bulan 1 sampai dengan bulan 12. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Lurah. Jadi dari bulan 1 sampai bulan 12 sudah ditetapkan. Besarannya adalah per bulan adalah 300.000. Nanti kan kalau Maret bisa mendapat 950. Dalam perjalanannya ada mutasi KPM itu sudah pindah atau sudah menjadi tidak berat terima karena sudah mampu, itu boleh tidak mendapatkan, tetapi anggaran tetap dan nanti bisa diganti dengan sekalian dengan itu harus lengkap ini. Semua masih Bamukal sama Pamong, Pak Lurah dan Pamongnya sudah bisa. Kalau ini kan memenuhi unsur semuanya. Ini ada unsur Pamong, ada unsur PKK, ada lembaga dan dari segala unsur masuk di sini. Tapi nanti kalau penggantian 1-2 orang juga harus muskal, tapi muskalnya tidak muskal besar, muskal secara ringan seperti apa yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti seperti itu ada bisa mutasi, ganti itu bisa, tapi karena ada tiga hal, karena pindah, karena meninggal, atau karena sudah mampu. Ibu Bapak yang kami hormati, seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berkeyakinan bahwa Pamongkas Kelurahan, Pamongkas dan warga masyarakat sudah menyadari dan tahu semua tentang hal ini. Maka saya yakin dalam penetapan KPM BLT ini nanti akan berjalan dengan baik dan data yang ada data yang valid, tidak seperti apa yang disampaikan Pak Ardoyo tadi, nanti kemudian dari ada tempat yang akan merepotkan kita semua. Karena bisa jadi ketentuan pemerintah apabila ada double penerimaan itu bisa untuk mengembalikan kemungkinan, tapi sekarang memang belum diputuskan oleh pemerintah. Kalau yang tahun kemarin ada pemeriksaan itu hanya belum disuruh kembalikan. Namun karena data pemerintah sangat valid dan NIK itu sangat valid, oh Pak A menerima NIK-nya ini kan tahu, karena itu tahu pemerintah itu. Nomor ini, namanya berdasar konsultasi berkasi. Ya, kita terima kasih kepada Bapak Saudara dari sepanjang dari saya. Itu acara kelima musyawarah kelurahan menetapkan KPM BLT PDS tahun 2022 yang nanti akan dipimpin oleh beliau Ketua Bamukal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara hari ini ada 2 agenda muskal, yaitu pertama muskal penetapan sama KPM BLT PP tahun anggaran 2022 dan dilanjutkan musyawarah untuk penetapan tim penyusunan SPPM. Untuk yang acara yang selanjutnya pemaparan pemerintah kelurahan tentang calon sementara KPM BLT DPS hasil penjaringan tim pendata masing-masing pertibuan kepada Bapak Ketua dipersilakan, dan ada Ketua Bamukal dimohon untuk memimpin acara muluk muskalsus ini. Waktu dan tempat kami katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Parewu, Monosari atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Lurah, Pak Ardoyo dan Pamong, yang saya hormati tokoh masyarakat, dan yang saya hormati kader pembangunan masyarakat, yang saya hormati rekan-rekan atau teman-teman Bamukal di Kabupaten Sleman. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, sehingga pada pagi yang cukup kompromis ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka
Sebelum kita menyampaikan beberapa hal, Bapak sekalian, kami memastikan kamu sekalian, Kelurahan Selang sebenarnya ada 9 personel KP karena dalam rangka musyawarah dan pembentukan tim RPJMK kali ini tidak pagi. Beliau yang masih aktif dan bekerja di lintas sektor, ini ada kegiatan bersama yang dapat dijalankan dan kemudian ada yang dicoba untuk istirahat. Ini kita mohonkan izin sehingga kami bertiga di rekan kita. Ini ada 9 yang izin 6. Ini kalau mungkin Dewan yang terhormat tidak perahu atau izin, padahal ada mekanisme ya hadir dulu menandatangani daftar hadir baru izin, itu sudah termasuk. Ini langsung karena ada alat yang sama-sama kita punyai, ya ini melalui teman saya gitu, orang saya semua ada beberapa kali tadi. Gimana nanti yang lain-lainnya? Ini Bapak Ibu yang harus kita bersama. Kemudian setelah kita ngecek daftar hadir, alhamdulillah pada saat ini kita anggap terpenuhi quorum, sehingga dalam rapat pagi hari ini sesuai dengan undangan kelurahan ini bisa kita lakukan sebagaimana mestinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini juga kita jalankan bersama dan kita alami bersama. Pagi-pagi kita sudah diguyur hujan dengan angin dan ya, alhamdulillah kita ada sejak ini yang wilayah Kapanewan Semanu yang kita update, jadi ya, mudah-mudahan musibah tersebut segera bisa diatasi, dan maka yang memberikan saran dan masukan dari Bapak Padewan, mari kita sosialisasikan kepada warga agar dalam rangka melindungi keamanan warga kita yang bahagia. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa agenda ini adalah agenda rutinitas setelah terpilihnya Kelurahan Selang atau pilihan lurah secara serentak Kabupaten Gunung Kidul ini segera melaksanakan penetapan RPJMK. Sebenarnya bisa juga nggak apa-apa. Kemarin dari pemerintahan belum bisa yang boleh karuan, yang boleh sama saja. Boleh. Ini adalah siklus tahunan kelurahan. Tadi disampaikan bahwa RPJMK ini adalah 3 bulan setelah kades. Ini harus menyusun menerjemahkan visi misinya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah kelurahan yang konon berperiodisasi 6 tahun semasa beliau menjabat. Maka tadi sudah ditulis dan ada penguatan bahwa tim terdiri dari minimal ukuran maksimal 11 orang. Jadi kalau kita karena Pak 9 mungkin ini mengambil 9 personel yang harus menyelesaikan menerjemahkan visi dan misi kurang bisa yang terpilih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian juga terjadi kegiatan tahunan yang namanya RKPK. Ini rencana kegiatan pembangunan kelurahan
1 tahunan. Dalam rangka ini, Bapak Ibu sekalian, otomatis di situ muncullah yang namanya APBK. Ya, itu APBK ini paling lambat ditetapkan 31 Desember tahun berjalan. Ya, kemarin ya, karena situasi dan kondisi tidak hanya dialami oleh kabupaten, ya, tetapi juga kabupaten juga untuk kemudian ada perubahan di bulan September tahun depan. Kalau nanti PBK-nya Pak Lurah ini ada sesuatu hal yang harus diubah, ya ini otomatis harus nunggu di bulan September. Ya, sama bahwa alur daripada siklus tahunan itu seperti itu. Kemudian setelah itu ada pertanggungjawaban APBK 1 bulan setelah pertanggungjawaban berakhir. Di pemerintah kelurahan ya alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh Pak Lurah dan sudah kita sidangkan bersama-sama, sudah kita terima, kemudian kita sampaikan kepada PKU dan kabupaten. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang lainnya itu laporan pertanggungjawaban pemerintah kelurahan ini paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir. Sehingga pada saat ini ya, tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian masih ada 1 bulan penuh dalam rangka menjabarkan visi dan misi lurah yang terpilih. Visi misinya kemarin apa? Katakanlah kalau ceritanya Pak Wakil selalu dibawa kemana? Itu silakan diterjemahkan. Yang diterjemahkan sudah ada unsur-unsur yang dipilih. Dan sebenarnya ini termasuk dalam rangka pelaksanaan RPJMK nanti agar pokok-pokok pikiran dari Bamuskan. Jadi sementara dan sadar Bapak Ibu sekalian, tinggal kita komunikasikan dengan Bamuskan. Kemudian nanti kesimpulannya akan kita berikan kepada tim penyusun RPJMK. Ya seperti Dewan ya itu. Kalau Dewan ada pokok-pokok pikiran Dewan sampaikan ke kabupaten ada dananya. Kalau kita ada dananya tapi ini yang menganggarkan dari bidang ADD itu, padahal ADD ini ya karena desa sudah masuk desa mandiri ya, sehingga pencairannya adalah 2 tahap, 60% dan 40%. Ini untuk memberikan desa sharing saja Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini sudah paham bahwa COVID-19 ini belum kunjung selesai, bahkan cukup menyita perhatian dunia, ya termasuk pemerintah yang paling bawah, kelurahan. Ini harus ADD harus bisa berkontribusi kepada penanganan COVID tersebut ya, 40%. Ya, jadi 40%. Sesuai tadi kita sama-sama dengarkan bahwa dalam rangka kita memenuhi kelompok penerima manfaat, KPM itu kelompok penerima manfaat. Jadi jangan lupa ya, maupun KPM Pak Lurah dan KPM itu kelompok penerima manfaat, keluarga penerima manfaat. Yang kader itu Bapak Ibu ya ada itu singkatannya kader pembangunan
Nah, dengan adanya demikian Bapak Ibu sekalian, atas kemudian muncullah PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 2001 bahwa tahapan-tahapan tersebut harus mencerminkan keputusan menteri tersebut. Alhamdulillah di saluran jalan secara maraton sudah dilaksanakan tahapan-tahapan tersebut ya, yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur, Pak RW, Pak RT, dan Pak Ustaz. Di sana ada undangan, ada mobilen, ada daftar hadir, ada berita acara yang harus ditandatangani oleh para yang melaksanakan. Kenapa tidak semua sekalian tidak diberikan bantuan? Ini karena mengingat situasi dan kondisi masih pandemi COVID ini, dan apalagi sekarang muncullah Omikron. Nah ini jangkitnya cepat sekali, berbeda dengan Delta. Kenapa? Yang namanya wabah itu kan berdasarkan data-data yang kita sajikan bersama, ya, apabila pada saatnya nanti data sudah tun, ya, sudah oke, ya, otomatis kita tidak berat kelengkapan. Tapi kalau masih belum lengkap, ini segera dilengkapi. Kemudian karena ini sebagai tolak ukur dalam rangka desa mandiri, ya, ini sudah kemarin juga begitu dari kabupaten. Kalau belum memutuskan, ini ya belum akan diusulkan. Nanti kalau diusulkan, nah warna untuk apa? Nah, dia terlalu rapi. Nah, itu nanti salah. Sehingga tuntas dituntun dari atas, bawah pun jangan bermain. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kenapa saya sampaikan secara regulasinya tegas, karena ya, memang saat ini proses pelayanan itu ya nanti jangan kaget kalau ada orang-orang yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena penerima 1 tahun ini tidak sedikit, ya anggaran yang kaitkan 400 juta sekian. Nah, ini apabila ada LSM, kemudian orang mencari berita, ini silahkan dilempar kepada kelurahan. Ya, jangan bicara sendiri-sendiri. Pak Jugo, Pak RT, ya, Bang Ustaz, tidak bicara sendiri-sendiri. Itu namanya fiktif itu. Sehingga akan menyulitkan kita bersama. Dalam forum tim RPJMK yang sama. Langsung saja berdasarkan hasil musyawarah paduan atas validasi, finalisasi dan penetapan data penerima bantuan langsung tunai dana desa yang biasa kita dengar KPM yaitu kita serahkan di masing-masing kebutuhan dengan unsur rapat, yaitu pimpinan musyawarah, notulen dan narasumber kepada tokoh masyarakat dan KPM yang ada di paduan tersebut. Juga ada acara untuk validasi dan finalisasi dan penetapan data penerima, yaitu ada yang hari Minggu, ada yang hari Jumat, ada yang awal. Itu dikarenakan karena kesempatan masing-masing
pertumbuhan dan bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bahwasanya kita sudah terpenuhi dari 117 KPM dari masing-masing padukuhan, yaitu Selang 1 16 KPM. Sambil kita cek nih Pak Kris, kemarin sampai saat ini kita ngantri baru sampai Selang 4. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena di sini ada fotokopi yang kita temukan. Kalau di KTP itu statusnya kremasi, kalau di KK ada yang masih kawin. Dan untuk kesamaan nomor KK dan nomor NIK itu juga ada yang beda. Dan kita dituntut di sini setiap bayaran yang kita usulkan KPM BLT itu yaitu ada kriterianya. Kita kasih keterangan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan pendamping kelurahan, yaitu kita kasih keterangan misal dia korban PHK, misal dia janda miskin atau lansia atau diabetes atau sakit-sakitan, dan ada juga yang miskin urgent kan seperti itu. Langsung saja dari Padukuhan Selang 1 nanti bisa kita berikan untuk hari ini. Mohon maaf Pak Ketua Bamuskal, nanti data kita akan kirim baik lewat file copy maupun file advance, dikarenakan ini masih ada 1-2 pending ini Pak, pending yang masih ditemukan. Untuk dari Selang 1 yaitu Ibu Sukiyem, Tukiyem, Dwi Wijayanti, Sumira, Andi Tristianto, Siti Fatimah, Samiyem, Adi Wiono, Ngadinem, Sarikem, Suparno, Sukaryati, Sukini, Dahlia, Wahyu Sulistyo, Aris Soekarno Sangku, dan Wardoyo. Itu ada 16 KPM. Baik Pak Dukuh. Baik Pak Bamuskal. Untuk yang Selang 2, yang pertama Ibu Sukina, Ibu Sardiem, Ibu Artatik, Restanti, Surati, Suminem, Sagiman, Armini, Subila, Paulus Pakiti, Semiati, Madilah, Setia Purnamawati, Rubini, Setiati, Suyati, dan Titik Rahayu. Ada 16 KPM. Baik, terima kasih. Untuk Padukuhan Selang 3, yang pertama Adi Waliman, Wastini, Wasri, Setiati, Kaman, Magiem, Murniati, Waski, Warstito, Wasem, Nagino, Tukiran HS, dan Pak Waki. Baik, terima kasih. Untuk kelurahan, untuk Padukuhan Selang 4 ada 12 KPM. Yang pertama Ibu Sugami, Mugiem, Rani Widyaningsih, Surati, Dwi Monosuko, Muji Rahayu, Kasih Haji Sumarto, Gunari, Tantina, Yetno Suwito, Budiono, Kusmiati. Selang kawan. Yang pertama Ibu Rolia, Tri Endang Setiawati, Muryani, Supriyanto, Mardianto, Saniyum, Anto Suroto, Sukir, Tri Lestari, Paryana, Widya Yanti, Marlupi, Rohmat Suagib, Susi Mariana, Samidi, Tri Sutresno Priyohandoto, Sahyo Nurdianto, Mainah Noto Mardi. Untuk Randu Kuning 2,
sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Kamituwo, yang mana sudah dipaparkan dari selang 1 sampai ranu kuning 3, yang mana ini adalah muskal khusus, ini adalah musyawarah toleran khusus ini seharusnya 9 perdukuhan ini harus ada keterwakilan walaupun tidak memenuhi dengan jumlah 3 orang. Kita lihat di ranu kuning 3 ini tidak ada satupun yang mewakili. Harusnya Pak Dukum memberikan tugas atau mandat kepada salah satu warga atau lembaga yang ada. Ini karena sangat krusial bagi kelurahan kalau nanti seandainya ada apa-apa dengan salah menyalahkan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Jabatan Kemakmuran bahwasanya sekarang itu segala apapun menggunakan data NIK. Selaginya kita menerimakan honor saja sekarang ini harus dilampirkan dengan NIK. Maka mohon nanti kepada Pak Dukuh nama-nama yang diusulkan itu kan sudah disampaikan di dalam berita acara ini. Ini segera kan sebelum kita sahkan segera diganti dan dilampirkan KTP. Jangan tadi kita dengarkan ada yang istilahnya suaminya diusulkan ini ganti istrinya, sebenarnya usulan sama saja. Karena yang dilihat nanti di dalam komponen keluarga, bukan secara personal. Kalau istrinya menerima suaminya, itu sudah dianggap menerima juga. Itu. Nah, kemarin yang sudah kita bagikan BLT dan ADC kriteria besaran dan sanksinya kemarin sudah kita berikan. Itu adalah dasar-dasar panjenengan untuk melaksanakan musyawarah dusun. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi peraturan yang tadi disampaikan adalah PMK 190. Ini mohon. Dan sekarang karena dengan adanya kegiatan COVID ini selalu BPK turun terus-menerus. Ini sebenarnya hanya melihat transparan atau tidak dan menyalahi aturan atau tidak. Tadi yang disamakan oleh Pak Bamuskal kita, jangan sampai terjadi di kelurahan ini ada temuan apalagi penyelewengan. Alhamdulillah selama ini kami belum pernah mendapatkan laporan dari warga masyarakat. Maka betul apa yang disampaikan Pak Muskal. Jangan sampai ada yang istilahnya mengarahkan masyarakat kalau seandainya terjadi penerimaan bantuan ini kita minta Rp1 pun. Jangan sampai. Kalau nanti ada yang tidak ikhlas dan itu melaporkan kepada media, akan menjadikan suatu bahan yang nantinya akan disebarluaskan oleh media. Dan ini perlu kita cermati bersama bahwasanya BLT dana desa yang diatur oleh Perpres 104 dan PMK 190 tidak jauh berbeda dengan BLT yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, di sini ada 6 kriteria adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kemarin juga ada bantuan-bantuan yang bukan BLT, kita menerima data. Ada yang tidak berdomisili di sini, tapi KTP-nya adalah KTP selang. Ini mendapatkan. Ini jangan sampai terjadi BLT ini seperti bantuan yang lain kemarin. Terus yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang dimaksud kehilangan mata pencaharian itu yang seperti apa? Jangan seperti tukang beca karena ini tidak beca pada hari ini atau besok. Itu bukan kehilangan mata pencaharian. Yang namanya kehilangan mata pencaharian itu apabila kerja di perusahaan di PHK, itu namanya kehilangan mata pencaharian. Nah itu. Terus umpamanya menjadi TKHR
terus putus hubungan kerja, itu yang namanya kehilangan mata pencaharian. Nah ini monggo. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis, gitu. Nah ini perlu diprioritaskan. Tapi kalau seandainya itu tidak menerima bantuan apapun, tapi kalau menerima ya jangan. Keempat, keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Tadi yang disampaikan Pak Barno tadi memang sedikit salah. Jadi kalau sudah pernah menerima bantuan yang bersumber dari APBD atau yang lain, itu boleh menerima BLT dana desa, tapi dengan catatan bahwasanya bantuan itu sudah diputus di tahun berapa? Ya tahun 2020 itu ke sana. Oh, putusnya tahun 2021. 2022 sama sekali sudah tidak mendapatkan. Itu boleh diusulkan. Kan itu. Contoh, kemarin dapat BLT di tahun 2020. Diusulkan di 2022 boleh, tapi dengan catatan masuk kriteria 6 itu: sakit kronis, miskin, terlantar, kehilangan mata pencaharian, dan itu boleh. Jadi bukan karena dilarang, kalau sudah pernah menerima itu tidak boleh diusulkan, boleh, tapi sudah putus, dan itu. Nah, 5, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID dan belum menerima bantuan atau, nah sekarang pandemi masih berjalan. Kalau ada warga yang kena pandemi dan itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali, boleh diusulkan. Dan itu. Yang terakhir, rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia. Nah, di situ ada keluarga yang lanjut usia dan juga tidak menerima bantuan. Nah, ini mohon kepada Pak Duko segera hari ini, mohon data-data yang kurang pas atau kurang benar segera dibarui pada hari ini. Karena kita juga dikejar oleh pemerintah daerah atau DPMK P2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, kan untuk pengendalian penduduk, keluarga dan berencana. Dan ini segera kita untuk menyampaikan supaya nanti tidak menghambat di bulan Maret. Ini kelihatannya nanti BLT cair, nanti sekalian 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Betul apa yang disampaikan Pak Barno. Kalau nanti ada KPM yang meninggal dunia atau pindah atau itu sudah dianggap mampu, segera dilaporkan. Jadi ini tidak bisa diganti seperti kemarin secara massal 117. Oh, kita berikan 3 bulan diganti 117, tidak bisa. Tetap hanya pergantiannya apabila ada di wilayah Padukuhan Selang 1 sampai Randu Kuning ada KPM yang meninggal dunia atau pindah tempat, ini segera dilaporkan dan diganti. Diganti dengan cara apa? Dengan musyawarah secara sederhana. Nah, di tingkat Padukuhan juga sama. Jangan sekali-kali mengganti by name by address Pak Duko sendiri atau nanti yang lain. Tetap melalui musyawarah. Kemarin siapa yang diajak rembuk? Dan nanti di Kalurahan sama, kami juga akan mengganti sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat bawah. Kami juga akan mengundang BB Babuskal dan Among. Ini loh, warga Selang 1 ada yang pindah, ini diganti Pak. Nah gitu. Nah ini mohon pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, nanti mohon Pak Kami Ketua
juga Pak Joko dikonfirmasi baik nilai addressnya sudah benar atau belum. Kalau belum, segera dicarikan pengganti. Ulang, karena saya belum paham hal ini. Perlu saya pertanyakan baru saya dikatakan aktif. Untuk tahun ini itu 6 bulan telah menerima 21. Sudah 2022. Ini diusulkan. Iya, sudah saya masuk. Ini sudah jalan. Kemudian meninggal. Masih 6 bulan yang belum diterima. Dan ini usulan Isakil Aleka tersebut. Ini usulan ataupun disusulkan perorangan ataupun kolektif dari mungkin dari daerah-daerah mana ini yang seperti atau kejadian seperti ini. Kemudian yang pindah desa, yang pindah ini sudah diusulkan, tapi